Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang spreadsheet. Spreadsheet adalah aplikasi atau programmer komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Salah satu media pengolahan data dengan spreadsheet adalah Microsoft Excel, yang termasuk dalam paket Microsoft Office. Produk Excel ini sangat membantu dalam penyimpanan, pengaturan, dan analisis informasi dari data yang ada. Apa kita harus mempelajari Excel atau spreadsheet? Alasan utama mengapa Excel patut dipertimbangkan untuk dipelajari adalah karena hampir semua profesi menggunakannya, terutama bagi orang-orang yang bekerja di bidang data, finance, marketing, dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengan perencanaan budget serta pelaporan kinerja dengan penginputan data. Baiklah teman-teman semua, sekarang langsung saja kita masuk ke pengerjaannya, di mana di sini kita akan menggunakan beberapa rumus yang penting yang mungkin untuk beberapa kasus akan berbeda, namun di sini kasusnya saya pilih untuk daftar pinjaman seperti itu. Baik, jadi di sini yang harus kita isi nantinya adalah kolom spasi, nama depan, nama belakang, durasi peminjaman, durasi dipinjam, dan dendanya. Lalu setelah itu di sini ada tabel 4 yang harus kita isi juga nanti, yaitu jumlah antara laki-laki dan perempuan dan data peminjamannya atau rata-rata pinjaman gitu. Dan yang perlu kita siapkan adalah nomor, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal peminjaman, jumlah dipinjam, tanggal kembali, lalu tabel 3 untuk lama keterlambatan mereka dan dendanya ada di sini. Begitu juga tabel 2 untuk jumlah buku dipinjam dan untuk nama pengembalian. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Untuk spasi sendiri, untuk mencari ini, pertama kita hapus dulu ya, kita clear content dulu. Baik, untuk mencari spasi ini, artinya kita akan mencari karakter yang kosong ini, itulah yang menjadi spasi. Maka di sini kita gunakan rumus find, sama dengan find, begitu. Lalu kita buka kurung, kan yang kita cari spasi, maka langsung saja kita petik pembuka, lalu kita kosongkan satu karakter atau spasi, lalu kita petik penutup, lalu setelah itu titik koma dari teks mana begitu, teks dari teks ini, lalu titik koma dari angka yang keberapa, titik koma dari angka yang keberapa kita mulai, dari karakter keberapa gitu. Maka kita pilih dari karakter pertama ya teman-teman. Spasi itu ada di karakter keberapa dari karakter pertama, kira-kira begitu. Maka 1, lalu kita tutup kurung begini, maka kita enter. Sini adalah 7. Apakah benar di sini ada di karakter ke-7 adalah spasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya teman-teman. Maka di sini langsung saja kita kopikan ke bawahnya. Nah, ini akan otomatis terisi begitu. Apakah untuk yang ke-10 spasi ada di karakter ke-7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya teman-teman. Baik, untuk mencari nama depan, sini kita clear content dulu. Kita bersihkan semua. Clear content. Baik, di sini kita gunakan rumus left dengan rumus find. Artinya kita padukan. Baik, di sini left, kita buka kurung, kita masuk ke apa yang akan kita cari dari mana? Begini, dari sini. Lalu kita masuk ke titik koma rumus find-nya yang sudah kita cari spasi tadi. Maka dari spasi ini ke kiri, dari angka pertama tadi, dari bukan angka pertama, namanya karakter pertama tadi, itu sampai sebelum spasi apa yang ada begitu. Maka nantinya akan ditemukan nama pertama itu. Maka langsung saja kita masukkan find yang tadi itu. Find rumus yang ini tadi, rumus yang mencari spasi ini tadi, yaitu buka kurung, buka petik spasi atau karakter kosong tadi, lalu kita tutup kurung, lalu titik koma dari mana kita ambil, yaitu dari B6, lalu titik koma dari karakter pertama, begitu, lalu kita tutup kurung. Ini teman-teman. Di sini kan kurungnya ada 2 ya, buka kurung, maka harus kita tutup kurung. Nah, sorry teman, ada kesalahan berarti ini ada. Oh ya, maaf. Kita di sini ada salah ya teman-teman, yaitu di bagian kita lihat dulu find, oke. Buka kurung B6 left, aduh menulis left ternyata kita salah. Nah ini lalu kita enter, nah dia akan halus begitu. Apakah namanya halus? Memang namanya ya benar ya teman-teman. Mohon maaf tadi kita menulis leftnya salah, jadi saya perhatikan. Lalu begini ke bawah. Nah maka semua nama depan akan. Nah untuk nama belakang, rumus apa yang kita gunakan? Di sini untuk nama belakang kita padukan antara rumus right dengan rumus left.
Bagaimana penggunaannya? Langsung saja ini kita gunakan konten dulu. Baik, yang pertama sama dengan right, yang salah lagi, oh ya sudah benar. Kita buka kurung, lalu dari mana kita akan ambil? Tetap dari teks ini, lalu titik koma, lalu titik koma ya teman-teman. Lalu setelah itu kita buka kurung dulu, lalu rumus len, lalu setelah itu kita buka kurung. Dari teks mana kita ambil, yaitu dari teks ini, lalu kita tutup kurung, lalu kita kurang dengan G6 ini, dari spasi ini. Artinya kita akan mencari karakter apa yang ada di setelah spasi ke kanan gitu. Lalu kita kurang begini, lalu kita tutup kurung. Di sini kurung bukannya ada 2, maka kita tutup lagi begini, kita enter. Apakah benar ada Sinuraya? Benar, Sinuraya ya nama belakangnya. Lalu langsung saja kita teruskan begini, maka dia akan otomatis. Baik, untuk durasi peminjaman di sini rumusnya mulai panjang atau mulai banyak. Maka langsung saja kita clear konten begini, lalu langsung saja kita begini. Kita masuk ke rumusnya. Rumus yang kita gunakan adalah rumus logika atau if. If sama dengan if buka kurung 6, yaitu yang ini tadi, jumlah dipinjam kita 6, lalu kita buat dia jika dia lebih kecil sama dengan 2, maka dia akan menjadi ini yang 22 nih, maka dia akan pengembaliannya adalah 2 gitu. Maka langsung kita masukkan lama pengembaliannya adalah 2 hari, lalu titik koma begini, kita masuk lagi rumus logikanya if jika buka kurung 6 tadi ini 4 ini lebih kecil sama dengan 4 ya, 4 di sininya, maka dia akan menjadi ini, lalu 3 ini akan mengembalikan 4. Begitu juga dengan selebihnya, berarti dia jika 4 lebih begitu dia akan membayar bukan membayar, lama pengembaliannya adalah 6. Maka langsung saja titik koma di sini kita klik ini, lalu kita tutup kurung 2 kali ya karena diambil tadi, maka enter. Nah, durasi pinjamannya adalah 4 ini. Nah, di sini akan kita temukan rumus baru lagi atau simbol baru lagi. Apakah itu? Nah, di sini akan kita temukan ini. Nah, kan kok ada yang 0 begitu, ada yang 6, ada yang 0. Mungkin 6 ini masih masuk akal, tapi 0 kenapa tidak ada? Gitu, kenapa menjadi 0? Ini adalah kenapa begini? Karena ketika kita copy dengan cara yang ini, dia akan turun 1 langkah begitu. Artinya yang di atas ini akan yang di bawah ini akan mengikuti yang di atasnya. Yang ini mengikuti ini begitu. Maka untuk mengatasi itu adalah dengan kita menggunakan simbol dolar atau S yang ada di angka 4 ini. Maka caranya adalah dengan kita kembali dulu teman-teman. Baik, ini caranya adalah dengan kita memberikan S di setiap sel yang database-nya tadi dari sini. Begini ya teman-teman, langsung saja saya buat langsung saya kerjakan saja begini. Nah begini. Lalu di sini juga kita berikan dari database-nya tadi ya teman-teman yang ditolong itu. Dia tetap 4, namun jika kita tarik ke sini dia akan memberikan hasil yang berbeda. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti yang di atas lagi, namun sudah dengan sebuah data yang. Nah, untuk durasi dipinjam ini sederhana saja rumusnya, yakni tanggal ini kita kurangkan. Kita langsung saja kita keluar konten ini. Bagian konten rumusnya adalah sama dengan, lalu kita buka kurung tanggal ini kurang dengan tanggal ini, lalu ditutup kurung, kita tutup. Di sini kita langsung buka saja teman-teman. Jelas ya harinya ya. Lalu setelah itu untuk dendanya teman-teman. Untuk dendanya sendiri ini rumusnya cukup panjang teman-teman ya. Jadi ini kita kopikan saja supaya tidak lama lagi dalam mengetiknya. Kita copy begini, kita enterkan saja ini. Lalu ini kita clear konten teman-teman. Kita clear konten. Baik, di sini langsung saja kita masukkan tadi apanya rumusnya, di sini langsung saya jelaskan saja. Baik, jika K6 itu ada di sini, ini ya, jika 4 ini dikurang dengan J6, mana J6? Ini lebih besar, lebih kecil dari G22, G22 adalah ini, lebih besar dari sini, dari 1, maka dia akan membayar sebesar 0. Jika lebih kecil dari 1 ini maka dia membayar 0. Tapi jika dia lebih, maka langsung ke sini saja. Jika dia lebih besar dari 1, 1 atau iya sama dengan 1 dia akan bayar 2.000. Jika sama dengan 2 akan membayar 4.000, dan 3 hingga ke atasnya dia akan membayar 6.000. Di sini kita gunakan juga rumus tadi atau simbol tadi, yaitu yang
S tadi ya di setiap database-nya untuk menghindari seperti yang terjadi sebelumnya tadi. Maka langsung saja di sini ada 0 ya teman-teman. Langsung kita tarik ke bawah, sudah ada S-nya, maka dia akan seperti ini. Baik, kita lanjutkan selanjutnya untuk mencari jumlah laki-laki atau perempuan. Di sini rumusnya adalah aktif C6 dibagi C15, bukan bagi C15, artinya ini range ya. Maka kita akan mencari laki-laki begitu. Maka langsung saja kita hapus dulu ini, clear konten dulu teman-teman. Clear konten dulu. Atau ini saja yang kita clear konten. Kita lihat gitu. Clear konten. Nah, gitu. Nah, ini menjadi tidak valid teman-teman karena sudah kita hapus. Maka rumusnya adalah sama dengan countif buka kurung range-nya tadi begini, range-nya ini kita ambil dari sini. Lalu setelah itu kita titik koma, kita akan mencari laki-laki, maka langsung saja begini L. Lalu kita tutup kurung, kita enter, jumlahnya ada 6. Begitu juga dengan perempuan, langsung saja kita mengubah L tadi menjadi P begitu. Nah, untuk rata-rata ini kita mencarinya dari membagikan range ini, dari range ini terhadap jumlah dipinjam ini, yaitu caranya dengan membuat begini. Rumusnya langsung kita ambil saja, langsung dari rumus ini saja saya jelaskan. Sini range-nya kita cari laki-laki karena di sini mencari laki-laki. Dari E6, nah itu ini terhadap bukan E6, artinya dari range ini dibagikan dengan D22, yaitu dengan ini, angka ini, maka akan dihasilkan. Begitu juga dengan yang kedua. Maka sekian dari saya, terima kasih. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with